Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas bab mengenai sistem pernapasan manusia. Setiap harinya kita melakukan proses bernapas dengan menghirup udara yang ada di sekitar kita. Udara yang ada di sekitar kita mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Tahukah kamu kandungan udara yang sering kamu hirup? Ya, salah satu gas dalam udara adalah oksigen. Oksigen adalah zat yang dibutuhkan dalam pernapasan manusia. Jadi, apa itu pernapasan? Pernapasan atau respirasi adalah proses yang mencangkup pengambilan oksigen untuk oksidasi biologis dan pengeluaran karbon dioksida dan uap air, serta pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Oksidasi biologis adalah pemecahan zat makanan dalam tubuh yang memerlukan bantuan oksigen untuk memperoleh energi. Manusia bernapas secara tidak langsung, yang artinya udara tidak berdifusi secara langsung ke dalam tubuh melalui permukaan kulit. Udara akan masuk ke dalam tubuh melalui organ-organ pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia yang pertama ada rongga hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 paru-paru, dan 8 alveolus. Yang pertama ada rongga hidung. Udara dari luar akan masuk ke rongga hidung karena rongga hidung merupakan alat pernapasan yang berhubungan langsung dengan udara luar. Di dalam rongga hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir. Rambut halus berfungsi menyaring udara yang masuk. Inilah yang menyebabkan bernapas dengan hidung akan lebih sehat daripada menggunakan mulut. Rambut-rambut halus yang berada di dalam rongga hidung akan menyaring kotoran dan debu yang masuk bersama oksigen. Lalu ada selaput lendir yang berfungsi menyesuaikan suhu dan kelembaban udara yang masuk ke dalam tubuh agar sesuai dengan suhu tubuh manusia. 2. Ada faring. Faring merupakan saluran hidung yang meneruskan ke tenggorokan. Faring ini merupakan jalan bagi udara dan makanan, ruang getar untuk menghasilkan suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. 3. Ada laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Laring ini tersusun atas tulang rawan yang dapat membentuk jakun, pita suara, dan epiglotis. Epiglotis merupakan tulang rawan yang akan terbuka pada saat berbicara atau bernapas dan akan menutup pada saat menelan makanan, sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Lalu ada pita suara. Pita suara merupakan selaput lendir yang membentuk 2 lipatan dan akan bergetar menghasilkan suara saat paru-paru mengeluarkan udara. Berikut ini adalah gambar dari pita suara. Ketika mengeluarkan suara akan terbuka, dan begitu pun sebaliknya. 4. Trakea. Trakea memiliki dinding yang tersusun atas silia dan lapisan lendir. Sehingga jika ada debu dan kotoran yang masuk ke tenggorokan akan didorong ke atas oleh silia dan dikeluarkan melalui mulut dengan mekanisme batuk. Di dalam trakea terdapat lendir dan silia yang berperan menyaring debu dan benda asing yang masuk bersama udara. Selanjutnya ada bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang bersambung ke bagian kanan dan kiri paru-paru. Bronkus ini berfungsi menghubungkan bronkiolus dengan alveolus dan mengatur banyaknya udara yang dapat didistribusikan ke paru-paru melalui mekanisme melebar dan menyipit. Bronkus terbagi menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Masing-masing bronkus akan bercabang lagi membentuk bronkiolus. 7. Paru-paru atau nama lainnya pulmo. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada, tepatnya di atas diafragma. Jumlahnya ada sepasang, yaitu paru-paru kiri yang terdiri atas 2 gelambir dan paru-paru kanan yang terdiri atas 3 gelambir. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan luar pleura melekat pada rongga dada, sedangkan pleura bagian dalam melapisi paru-paru. Di antara kedua lapisan tersebut terdapat cairan limfa
yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. 8. Alveolus. Alveolus merupakan gelembung-gelembung kecil yang berisi udara. Di dalam paru-paru terdapat lebih kurang 300 juta alveolus. Pada dinding alveoli yang tipis, terjadi proses pertukaran gas oksigen dengan zat sisa metabolisme atau karbon dioksida dengan pembuluh darah kapiler. Di dalam alveolus terjadi proses difusi oksigen ke kapiler paru-paru yang ada di dinding alveolus. Di kapiler, arteri oksigen diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin. Hemoglobin kemudian mengangkut oksigen ke jaringan dan sel-sel tubuh. Selanjutnya ada mekanisme pernapasan manusia yang dibedakan menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu pernapasan yang terjadi karena kontraksi dan relaksasi pada otot antar tulang rusuk. Sedangkan untuk pernapasan perut adalah pernapasan yang terjadi karena kontraksi dan relaksasi pada otot diafragma. Yang pertama ada pernapasan dada yang berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, sehingga tekanan udaranya menjadi lebih kecil dari udara atmosfer, sehingga udara masuk. Lalu untuk fase ekspirasi yaitu terjadi bila otot antar tulang rusuk luar berelaksasi, tulang rusuk akan tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara pada rongga dada meningkat, tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer, dan akibatnya udara akan keluar. Yang kedua ada pernapasan perut. Sama seperti pernapasan dada, pernapasan perut juga mengalami dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Untuk fase inspirasi terjadi bila otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, mengakibatkan volume rongga dada membesar sehingga tekanan udaranya mengecil, dan diikuti paru-paru yang mengembang, mengakibatkan tekanan udaranya lebih kecil dari tekanan udara atmosfer dan udara pun masuk. Sedangkan untuk ekspirasinya diawali dengan otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, menyebabkan diafragma terangkat dan melengkung menekan rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanannya meningkat, sehingga udara dalam paru-paru pun keluar. Frekuensi pernapasan manusia. Adapun faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan manusia antara lain, yang pertama ada usia. Jika kita perhatikan, bayi memiliki frekuensi pernapasan yang lebih cepat dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan karena bayi masih berada dalam usia pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak untuk mendukung tumbuh kembangnya. 2. Jenis kelamin. Laki-laki biasanya memiliki tingkat frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikarenakan volume paru-paru wanita lebih kecil dibandingkan laki-laki. 3. Suhu tubuh. Ketika seseorang merasa kedinginan dan suhu tubuhnya menurun, otak akan mengirimkan sinyal agar paru-paru meningkatkan frekuensi pernapasannya. Dengan begitu, tubuh akan mempercepat pembakaran agar tetap hangat. Yang keempat, ada aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi pernapasannya pun akan semakin meningkat. Gunanya adalah untuk memasok energi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Dan yang kelima, posisi tubuh. Jika seseorang berada dalam posisi berdiri, frekuensi pernapasannya akan lebih tinggi dibandingkan jika ia sedang duduk atau berbaring. Hal ini terjadi karena ketika ia berdiri, tubuh memerlukan energi yang lebih besar untuk menjaga agar tetap seimbang, sehingga frekuensi pernapasan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut. Volume udara pernapasan. Yang pertama ada udara tidal. Udara tidal adalah volume udara pernapasan atau inspirasi biasa yang besarnya 500 ml. Yang kedua ada udara komplementer.
Udara komplementer disebut juga udara cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal setelah bernapas atau inspirasi biasa yang besarnya 1.500 ml. 3. Udara suplementer. Udara suplementer disebut juga udara cadangan ekspirasi, yang merupakan volume udara yang masih dapat dilakukan secara maksimal setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi biasa yang besarnya 1.500 ml. 4. Udara residu. Udara residu disebut juga sebagai udara sisa, yang merupakan volume udara yang masih tersisa dalam paru-paru setelah mengeluarkan napas atau ekspirasi secara maksimal, yang besarnya 1.000 ml. 5. Kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan semaksimal mungkin setelah melakukan inspirasi semaksimal mungkin juga, besarnya yaitu 3.500 ml. Jadi dengan kata lain, kapasitas vital adalah jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi, atau 500 ditambah 1.500 ditambah 1.500 sama dengan 3.500 ml. Dan yang terakhir ada volume total paru-paru. Volume total paru-paru merupakan volume udara yang dapat ditampung paru-paru semaksimal mungkin, yang besarnya 4.500 ml. Jadi, volume total paru-paru adalah jumlah dari volume sisa ditambah kapasitas vital, atau 1000 ditambah 3.500 sama dengan 4.500 ml. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.